Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Fahnurasika, NPM 1951020075 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 5 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan nomor 1 yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Yang pertama yaitu sistem knowledge work system. Ada pula sistem informasi manajemen dengan istilah Knowledge Work System atau KWS. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan dapat membagikan informasi atau pengetahuan baru dan akan langsung terintegrasi keseluruhan departemen dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu Executive Support System. Executive Support System berfungsi untuk membantu manajer dalam berkomunikasi dengan anak buahnya. Bagi perusahaan dapat memasang Executive Support System atau biasa disebut ESS. Sistem informasi manajemen ini dapat memudahkan manajer untuk mengkomunikasikan manajer grafik ataupun informasi pendukung kepada anggota perusahaan yang berada di bawahnya. Yang ketiga yaitu teknologi expert system dan artificial intelligence. Sistem informasi manajemen ini dianggap yang paling modern dan memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan adanya expert system dan artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan, maka perusahaan akan mampu menjalankan aktivitas perusahaan yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh sumber daya manusia profesional yang ada. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi dan jelaskan sistem keamanan tersebut. Yaitu yang pertama confidentiality atau kerahasiaan. Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Yang kedua, integrity atau integritas. Aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan kebutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait aset yang berhubungan jika diperlukan. Pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan 3 contoh organisasi dan SIM yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jelaskan. Adapun 3 organisasi dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama manajemen puncak atau top manager, yang kedua manajer menengah atau middle manager, yang ketiga manajer rendah atau lower manager. Pertanyaan yang keempat yaitu jabarkan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Jelaskan. Yang pertama yaitu kendala organisasi. Kendala organisasi merupakan hal yang cukup penting dalam penerapan SMKI. Kurangnya tingkat kematangan organisasi dalam pengelola proses bisnis atau kegiatan dapat menghambat proses penerapan sistem yang dihadapi oleh organisasi perusahaan menengah ataupun perusahaan yang masih baru. Selanjutnya ada kendala teknikal. Kurangnya teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung dapat menjadi faktor penghambat penerapan SMKI. Hal ini dapat terjadi akibat kurang akuratnya estimasi dan pengelolaan anggaran yang telah direncanakan untuk mendukung proses penerapan SMKI. Yang terakhir yaitu kendala perencanaan dari pihak eksternal. Pada beberapa organisasi sering terjadi pelaksanaan audit eksternal yang tidak sesuai
dengan jadwal yang telah disepakati sehingga mempengaruhi timeline proyek. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.